Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri Sundiana dari PT Infocase Indonesia. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan fitur terbaru dari aplikasi Edincase, yaitu buat baru laporan, yang dimana nanti kedepannya Dinas Kesehatan itu ketika akan membuat laporan, ada format laporan terbaru, itu bisa langsung di-create di aplikasi Edincase-nya langsung. Baik, tidak menunggu lama, kita langsung saja ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan gambaran umum terlebih dahulu dari fitur buat laporan tersebut. Nah, untuk buat baru laporan itu tersedia di menu laporan ya. Silakan nanti Dinas Kesehatan fokus saja di sini di menu laporan ya. Setelah itu silakan scroll ke bawah. Nah, itu ada di buat baru laporan ya. Silakan tinggal diklik saja. Nah, sebelum ke teknis kita cara membuat laporan, saya mau menjelaskan perihal dari tampilan ini ya. Tampilan ketika sudah masuk ke fitur buat baru laporan. Nah, mungkin di sini kita lihat ya, sudah tersedia laporan-laporan yang sudah di-create, dan ini sudah dipastikan sudah ada juga di aplikasi Edincase-nya. Nah, di sini di tabel ini ada nama laporan. Nah, selanjutnya di sini ada tipe laporan, status cron, status data dasar, status kumulatif terkirim di Puskesmas. Dan di sini kita sediakan juga fitur kirim dan fitur download. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dari tabel ya, tabel menu laporan ini. Jadi ini nanti nama-nama laporan yang sudah di-create akan terrekap di sini ya, tersimpan di sini. Nanti silakan tinggal dicari saja ya, laporan yang sudah dibuat itu laporan apa, nanti akan muncul. Nah, terus di sini untuk tipe laporan itu maksudnya apa? Untuk tipe laporan di sini kita diklasifikasikan ada dua kategori. Yang pertama ada laporan dinamis dan selanjutnya ada laporan statis. Nah, kalau untuk laporan dinamis itu Dinas Kesehatan bisa menambahkan row ya untuk setiap penginputannya. Nah, kalau untuk laporan statis itu dikhususkan memang format-formatnya sudah menyesuaikan dengan laporan yang sudah tersedia. Jadi Dinas Kesehatan tidak bisa menambah row atau puskesmasnya pun sama, tidak bisa menambah row ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada status cron. Maksud status cron itu lebih ke penginputannya otomatis ya. Jadi kalau misalkan contoh jumlah kunjungan pasien misalkan, ternyata di tabel yang kita buat itu ada ya di aplikasi e-Puskesmasnya, dan itu status cronnya bisa disesuaikan. Maka nanti tabel dengan nama jumlah kunjungan pasien itu akan menarik data dari penginputan yang dilakukan oleh Puskesmas di aplikasi e-Puskesmas. Nah, kalau misalkan yang tidak, artinya penginputannya itu harus diisi manual oleh petugas Puskesmas. Nah, terkait dengan status data dasar ini itu harus disesuaikan terlebih dahulu ya, di pengelolaan aplikasinya itu harus diinputkan data dasar. Contoh data dasar yang diinputkan seperti jumlah penduduk, laki-laki perempuan, ibu hamil, yang status pekerjaan dan sebagainya, itu harus diinputkan di status data dasar, baik itu di aplikasi Edincase maupun di aplikasi e-Puskesmas. Dan itu memang nanti itu akan menyesuaikan ya. Contoh ketika memang tabel yang diperlukan ternyata ada presentasenya, dan itu jumlah yang terkaitnya mengikuti dari status data dasar yang kita inputkan di aplikasi e-Puskesmas maupun Edincase. Nah, selanjutnya status kumulatif. Nah, ini status kumulatif itu artinya nanti ketika laporan yang kita buat di sini ternyata ada status kumulatif ya, artinya itu akan terakumulasi secara otomatis ya.
Nah, kalau misalkan yang tidak, itu tidak akan terakumulasi secara otomatis. Nah, berikut di sini ada terkirim di puskesmas, artinya data tersebut ya, data-data laporan ini yang kita buat itu akan memunculkan informasi bahwa laporan ini sudah terkirim ke berapa puskesmas ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya juga. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya akan mau coba membuka salah satu laporan dinamis ya, itu seperti apa, dan laporan statisnya seperti apa. Nah, saya coba di halaman 2 saja. Nah, kita buka contoh laporan yang formatnya tipe laporannya dinamis ya. Kita analisis, tinggal diklik saja 2 kali di sini. Coba klik ubah. Nah, seperti ini ya bentuk dari laporan dinamis ya. Nah, formatnya seperti ini ya. Jadi nanti puskesmas itu penginputannya bisa menambah row ya ke bawah gitu ya, atau tidak menambah row pun bisa gitu. Itu bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya untuk laporan dinamis yang lain kita coba lihat ya di laporan yang lain. Nah, ini ada angka kematian ya, kita coba cek ya, ubah. Nah, ini laporan bentuk laporan dinamis yang kedua. Nah, selanjutnya kita cek laporan dinamis ya, mohon maaf, laporan statis. Nah, itu bentuknya kita coba cek di halaman kedua. Nah, ini ada ya, penduduk berumur 15 tahun, kita coba cek dan analisis laporan statis ini seperti apa bentuknya. Nah, ini bentuk dari laporan statis ya, dan itu memang sudah ada formatnya khusus. Jadi puskesmas hanya tinggal menginputkan saja sesuai dengan variabel-variabel yang sudah ditentukan. Itu yang dimaksud dengan laporan statis. Nah, sekarang coba laporan statis yang kedua, saya coba cek lagi ya supaya ada perbandingan. Nah, itu ada di halaman 2. Coba saya masuk ke, nah ini ya, ini yang kedua, presentase rumah sakit. Tinggal diklik 2 kali saja, ubah. Nah, seperti ini ya, sama. Jadi variabelnya memang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Puskesmas tidak perlu adanya penambahan kembali. Nah, itu paling ya gambaran secara umum terkait dari aplikasi Edincase, khususnya di fitur buat baru laporan. Nah, mungkin nanti saya akan coba langsung menjelaskan ya cara membuat laporannya di fitur buat laporan dinamis ini.